Jamaah yang berbahagia, kita sampai di halaman 105. Ya, hadiah 105 tentang berita gembira kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian sebelumnya ada seorang raja dari Yaman bernama Raja Tuba. Sengaja datang ke kota Madinah ingin menghancurkan Madinah karena di sana ada orang-orang Yahudi. Tapi ulama Yahudi kemudian datang, jangan dihancurkan, tempat ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir. Tempat ini akan menjadi kuburannya Nabi yang terakhir. Akhirnya Raja Tuba menghentikan niatnya dan malah membangunkan rumah untuk baginda Rasul. Yang 300 tahun sebelum Nabi lahir sudah dibangunkan rumahnya oleh Raja Tuba. Di situ tergambar bahwa ulama-ulama Yahudi, Nasrani sadar betul akan datang Nabi yang terakhir. Ya, tapi di sini nanti terakhirnya mereka merasa kecewa, berharap yang lahirnya dari turunannya Ishak. Karena kalau kita lihat dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak itu Nabi terus banyak. Malah yang lahir dari Ismail. Ini yang membuat mereka kagak terima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap ya? Judulnya paling bawah 105. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-basyaratu bi maulidihi, berita gembira kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum kelahiran Rasulullah, ya, la'ibal jinnu bi'uqulin nas, para jin itu mereka memainkan akal-akal manusia, ya. Wal jinnu yantasiruna fi fatrati da'fatil iman, dan jin itu mereka yantasir, tersebar pada masa fatrah. Apa masa fatrah? Masa fatrah itu masa kekosongan kenabian. Setelah Nabi Isa Allah angkat, ya, sampai datangnya baginda Rasul, itu tidak ada nabi, tidak ada taklif. Jadi orang saat itu menjalankannya dengan akal sehatnya, ya. Nah, masa itu masa da'fil iman, iman sedang lemah, kagak ada pijakan sandaran beragama, maka setan bermain di situ, ya. Wantasyaral jahlu, tersebarlah kebodohan pada masa itu. Fal muddatul lati baina sayyidina Isa wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa fatrah itu mudahnya, masanya, waktunya, panjangnya antara, ya, Sayyidina Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tusamma al-fatrah, dinamakan masa fatrah. Para jamaah ada yang jurusan Usuluddin itu akan mengkaji hal ini, ya, dengan kitab An-Nihal wal Mihal. Dulu kami di MUI mengkaji ini dulu, ya. Wa fi hadhil fatrah tagha, ya, ini tagha fi'il, tagha al-jinnu wa baghaw. Dan pada masa fatrah ini jin semakin bersewenang-wenang, wa baghaw, dan melampaui batas. Khasatan, ya,
wa annal jinna min tabi'atihim allati fatarahumullah alaiha Allah azza wa jalla al-khiffata wat-tisha. Ya, secara khusus nih karakternya bahwa jin itu ya min tabi'atihim dari karakter mereka allati fatara ay khalaqa yang Allah ya ciptakan hum kepada para jin ya, dia diciptakan al-khifah wa tis, diciptakan dengan khifah, ada rasa apa khifah itu ringan, jin gitu nggak kelihatan tetet itu. Wa tis diciptakan terburu-buru gitu, agak stabil. Fahattal mu'minin minhum ala hadhihi syakilah. Katanya bahkan ada juga orang mukmin ya minhum ya di antara mereka itu terciptakan berdasarkan tabiat kayak jin. Apa tingkah lakunya apa pengen terburu-buru. Namanya sur'atul ya, ikutin hawa nafsunya aja gitu ya. Nasma'u an sur'ati adahim lil insa. Akhirnya kita sering mendengar katanya apa tuh cepatnya adza jin menyakiti manusia. Nasma'u kita sering mendengar an sur'ati, sur'at cepat, adza menyakiti ya, hum ke jin lil insan manusia. Artinya kita sering mendengar jin menyakiti manusia. Fabaduhum kana yamussul insana fi lahadati dha'fi wal khawfi. Sebagian daripada jin itu ya musuh sering mengganggu manusia. Asalnya menyentuh ya, kita kalau disentuh jin maksudnya apa? Ya, kesurupan ya, tergoda gitu ya. Dia mengganggu manusia fil lahadati dha'fil khawf, pada saat-saat ya kondisi imannya lemah dan pada ketakutan. Fayadhunahum, katanya jin menyakiti para manusia, wa yadribu wa yadurrunahum, yadurru dan membahayakan manusia. Wa ba'duhum kana al-jinnu yatamallaku minhum, katanya sebagian para jin itu apa? Menguasai tubuh manusia, masuk dia. Kesurupan kita dah. Ya, bapak-bapak pernah nggak di kampung ini ada yang kesurupan jin? Ada pernah ngeliat nggak orang kesurupan jin? Ya, orang kesurupan jin itu biasanya lagi kondisi sedih banget atau bahagia kelebihan ya, kosong masuk tuh. Namanya kemasukan jin berubah deh tuh, bicaranya ngaco, sikapnya juga kasar, teriak-teriakan. Saya dulu ngajar di Cibitung, itu hampir setiap minggu karyawati PT di sana kalau pulang pas maghrib lihat Kalimalang kesurupan itu ya, kadang dipegang berapa orang kita kalah tenaganya. Setiap malam kalau diundang saya nggak bisa apa-apa, mana ada amalan dari orang tua. Saya sholat hajat dulu dengan al-waqiah, nah di sana banyak dukun-dukun ya, kita bacain, titik terakhirnya kita azankan tuh. Kalau seandainya masih aja ngamuk gitu ya, sampai lemes tuh dia, lemes keluar ya. Terkadang jin itu datangnya dari jin ribuan tahun yang lalu datang, suaranya juga berubah ya, matanya mendelik ya, serem. Jadi sebagian para jin karena yamusul insan, dia mengganggu manusia. Kapan mengganggunya? Fil lahadati dha'fi wal khawf. Nah, pada kondisi jiwa kita lagi lemah, iman kita lemah dan ketakutan. Fayu'dzunahum, maka jin menyakiti mereka, manusia maksudnya.
wa yadurrunahum, dan membahayakan manusia. Faba'duhum kanal jinnu yatamallaku minhum. Sebagian mereka jin itu menguasai para manusia. Fayantiku ala alsinatihim. Jin itu berbicara tapi lewat lisan manusia. Ya. Saya pernah juga jamaah itu kesurupan di Mekah. Subhanallah. Di Mekah tuh banyak jin juga. Di sekitar Ka'bah tuh banyak jin. Ada jamaah saya ibu-ibu itu lehernya langsung begini, mati gitu. Hah? Tapi itu ini pakai bahasa Indonesia dia, mati ainal imam, mana imam Salahuddin. Kenapa? Dia habis sumpah serapah sama Ka'bah. Ka'bah dikata-katain, Allah dikata-katain, orang tuanya dikata-katain. Saya kagak ridho ya Allah, kami bertiga adik kakak, saya yang paling jelek engkau ciptakan. Mukanya lebih jelek dia. Rezekinya juga lebih seret daripada ada dunia. Keluar dari situ menuju Hotel Zam-Zam itu langsung ngaco. Ya. Itu susah banget itu. Setan di Mekah itu. Apalagi di Arafah, banyak marjin situ. Jadi fayantiku ala alsinatihim. Jin tuh bicara tapi lewat lisan manusia. Ya, maka ngaco ngomongnya. Taib. Fayukhbirun nasa bi asya'in, katanya yakhifunaha. Ya. Kemudian jin memberitakan, menginformasikan kepada manusia dengan hal-hal yang tersembunyi. Ngomong apa aja tuh jin tuh? Walam yattali'u 'alaiha ahadun, ya. Yang belum pernah diberitakan kepada orang yang kesurupan itu sama sekali belum pernah. Walakinnal jinna yarawunaha min babi qaulillahi azza wa jalla. Nah, ini jin ternyata juga dia ngintip, dia mencuri pendengaran di langit. Informasinya kan itu di langit. Allah kepada para malaikat itu jin dengar. Ya, walakinnal jinna yarawunaha min babi qaulillahi azza wa jalla. Ya, ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah. Dukun. Maka di setiap daerah-daerah terpencil masih banyak orang bodoh, kagak ada pencerahan agama, yang muncul dukun-dukun tuh. Ya. Fasha, katanya, wa fasha amruhum fil jaziratil arabiyyah qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Tersebarlah, ya, menyebar amruhum, pengaruh para jin itu di jazirah Arabia, ya, qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likathrati intisaril jahli wal marad. Ya, kathrah, banyak, intisar, menyebar, artinya merajalela tuh kebodohan, tersebarlah kebodohan, orang sakit, ya. Wa imanun nasi bil khurafati wal awhami. Kepercayaan manusia pada saat itu dengan hal-hal yang bersifat khurafat, wal awham, yang bersifat tahayul, ilusi. Hatta annahum awhamun nasa anna ahdahum idza amsa alaihi al-lailu fi makani faqrin, katanya. Bahkan katanya mereka itu mengilusi para manusia, si jin, ya, anna ahdahum, bahwa seseorang di antara mereka idza amsa alaihi al-lail, apabila datang malam, fi makani kafrin, katanya, di tempat yang sepi, gak ada orang, yuridu alla yudhihi, ya, ahadun fa'alaihi ayyakun, ya. Kalau dia pengen kagak ada orang yang menyakiti dia, jadi bapak-bapak di satu tempat yang sepi, itu sudah ada dulu keyakinan kalau pengen agar tidak ada makhluk, ya,
yang menyakitinya, dia ngomongnya begini sama tempat yang dia sedang, tapi masuk hutan misalnya, bukannya minta sama Allah perlindungan, tapi perlindungan kepada jin, ya. Mereka bilang begini, fa'alaihi ayyakul, maka wajib atas dia berkata, a'udzu bikabiri hadzal wadi, aku berlindung, ya, kepada penguasa lembah ini. Jadi bukan kepada Allah, pada penguasa lembah ini, ya. Li'annahum saru, katanya, ya'taqiduna, bahwa karena mereka, ya, meyakini anna likulli wadi syaitanun yahmihi, bahwa di setiap lembah, di tempat-tempat yang sepi itu ada setan yang bakal melindunginya. Ya, ini kebobrokan pada saat itu. Wa minhum man kana yadkhulu fi jawfil asnam. Di antara jin ada yang juga masuk ke dalam berhala-berhala. Maka betul dulu waktu Ustaz Abdul Somad ceramah, itu di dalam berhala-berhala banyak jinnya itu. Ya. Liyudhi'a nab'a. Dia jin masuk ke dalam berhala-berhala, liyudhi'a, untuk yudhi, menyampaikan. Annama yazidu alal mi'atai rajulin, katanya. Mencatat apa? Lebih ma yazidu, yazid lebih, ya, bertambah. Ini pakainya pakai usulnya dibalik dia. Lebih dari 200 orang dakhalul islama, masuk ke dalam Islam, antariqil jinni, ya, melalui perantaran jin, bihadzal uslubil ladzi dzakarnahu anifan, dengan cara yang baru saja kami sebutkan. Wa hakadza kana minal basyair bi wiladati sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, berita-berita gembira dengan sebab kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gara-gara tadi jin itu, setelah jin dia nggak dapat informasi, dia melemah, mulailah tersebar. Kalau minta pertolongan jangan lagi kepada penguasa lembah, ya. Setelah kelahiran Rasulullah, ya, mulailah minta pertolongannya kepada Allah, ya. Mana sattawatanil jinni, Allah mulai itu menghilangi pengaruh jin, dominasi jin. Wa mana sarurahu, Allah mencegah juga kejahatan-kejahatan jin setelah Nabi lahir tuh. Wa mana istiraqa, Allah juga mencegah, menghalangi si jin mencuri berita, sami'ahu, yang dia dengar, li khabaris sama, berita langit, ya. Setelah Nabi lahir, redup dah kekuatan jin. Sebelum Nabi lahir itu jin luar biasa pengaruhnya. Ru'ya Abdul Muttalib, ya, mimpinya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jangan salah tuh, ya. Aidon min hadhil basyariyat, ya. Aidon juga min hadhil basyariyat, di antara berita-berita, ya, tanda-tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita gembiranya. Mar'ahu Abdul Muttalib jiddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimimpikan oleh Abdul Muttalib. Siapa dia? Jiddu, kakeknya Rasulullah, ya, min manamihi, dari tidurnya. Wa huwa naimun fi hijr Ismail, dan beliau tertidur di hijr Ismail, ya. Ini Ka'bah, yang tahu ada lingkaran putaran, di atasnya ada mizab, talang emas. Disitulah beliau lagi tertidur bermimpi. Apa mimpinya? Annahu kharaja nurun min zahrihi mal al masyariq wal magharib, ya. Sungguhnya keluar cahaya dari punggungnya, tubuhnya Rasulullah, ya. Dan itu mal al masyariq,
memenuhi timur dan barat. Summa nabatat syajaratun, kemudian tumbuh pohonan. Pamtaddat aghsanuha wa furu'uha. Aghsan itu ranting-ranting, furu'uha cabang-cabangnya. Imtadat memanjang atau menjulang, ya. Pohonan tumbuh, batang-batangnya, ranting-rantingnya, cabang-cabang itu menjulang ke atas, ya. Minal ardi, dari bumi, ila sama, ke langit. Faqama min naumihi, kemudian beliau terbangun daripada tidurnya. Fazi'a, beliau terasa ketakutan.